Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian tentang etika di dalam Islam. Yang kemarin kita terakhir membahas tentang begitu pentingnya hak-hak orang dewasa, hak-hak orang yang lebih tua, hak-hak orang yang lebih alim, hak-hak orang soleh. Banyak sekali hadis-hadis yang kita baca kemarin, dan ini pun masih lanjutan dari kemarin. Untuk mengingatkan kita bahwasanya hak ini tidak bisa diremehkan. Makanya pertama kali yang kita lihat kebobrokan moral di zaman sekarang itu kayak lebih besar anak-anak yang sudah kehilangan moralnya, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kurang ajar. Mereka biasanya disebut anak-anak yang toksik, biasanya bahasa sekarang itu. Moral yang penting, itu etika yang sangat penting ya. Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti akan hal itu. Oleh karena itu, kalau misalkan kita sudah mulai meremehkan etika yang kecil seperti itu, yang kita anggap kecil, itu jangan heran bahwasanya generasi kita tuh nggak ada yang menjanjikan. Karena kenapa? Hal-hal remeh seperti itu aja kita kayak tidak mementingkan. Oleh karena itu, kita perlu lagi mensosialisasikan etika-etika yang diajari Rasulullah SAW agar membentuk masyarakat yang islami. Bukan hanya itu, masyarakat yang beretika. Terserah nanti dinamakan beretika islami, beretika apapun itu, yang penting kita fokus bagaimana mereka ini beretika sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini lanjutannya dari kemarin. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa al-Asy'ari diriwayatkan dari sahabat Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyaibah al-muslim. Bahwasanya pada salah satu bentuk menghormati Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu menghormati orang yang mempunyai uban. Dengan artian apa? Menghormati orang dewasa, menghormati orang-orang yang lebih tua. Bayangkan Rasulullah SAW sampai membarengi bahwasanya kalau engkau ini mengagungi Allah Subhanahu wa taala, engkau juga mengagungkan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang lebih tua. Ini menurut saya sangat agung sekali ya. Hadis ini sangat benar-benar menyentuh sekali, karena sungguh agung derajat orang-orang yang lebih dewasa atau orang-orang yang lebih tua. Wa hamilul Qur'an ghairal ghari fihi wal jafi anhu. Dan yang kedua, di antara salah satu bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Orang-orang yang hafid Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Dengan syarat orang-orang yang hafal Al-Qur'an, dia tidak hanya menghafalkannya, akan tetapi dia juga mengamalkan apa yang dihafalkan tersebut. Dan dia juga disyaratkan juga orang yang menghafalkan Al-Quran, yang harus kita muliakan, dia tidak mengikuti hal-hal yang perinci di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak tahu kita artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui artinya. Nah, di sini nanti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat ini kita memahaminya sebagaimana kita membacanya. Jadi kalau kita sudah membacanya kita tidak paham, itu kita tidak dituntut untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, orang yang menghafal Al-Quran juga sangat agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ikramu dzis-sultanil muqsid. Dan dari salah satu juga, jadi ada 3 di sini. Dari salah satu bentuk mengagungi Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan pemimpin yang adil. Memuliakan pemimpin yang adil juga itu dari salah satu bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menyentuh sekali hadis ini, sangat agung sekali, perlu diresapi, dihayati hadis ini. Jadi bukan sekedar kita baca, oh ini hadis, bahwasanya dalam salah satu bentuk mengagungi Allah Subhanahu wa taala, kita
cukup menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Tidak, kita perlu mempraktekannya, mempraktekkan di lapangan kita, di keseharian kita, di keluarga kita. Wa an Maimun bin Abi Syabib rahimahullah taala anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il fa atathu kisratan. Jadi di sini ada cerita bahwasanya Sayyidatuna Aisyah pernah lewat di depannya ada seseorang yang minta-minta. Akhirnya diberi oleh Sayyidina Aisyah satu potong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyab wa hay'ah. Dan ada seorang juga yang bertamu, cuman kayaknya orang mulia. Fa'aqadatuhu fa'akal. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah menyambutnya di rumahnya dan memberinya makan. Faqila laha fi dzalik. Akhirnya ada yang menanyakan, ya Sayyidatuna Aisyah, kok engkau membeda-bedakan ini? Yang tadi engkau kasih roti, yang ini engkau kasih makan. Akhirnya beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, anzilun nas manazilahum. Dudukan manusia itu sesuai derajatnya. Jadi kalau misalkan biasanya seperti itu, kalau misalkan ada memang ini bukan nanti kita mengartikan Sayyidatuna Aisyah kok pilih-pilih orangnya, enggak seperti itu. Memang kebiasaan ada orang yang minta-minta itu, ada yang laim itu enggak tahu diri kadang. Dia kalau kita baikan sekali dua kali, mereka ngelunjak malah mengganggu kehidupan. Itu banyak contohnya seperti itu. Di zaman sekarang juga banyak sekali. Oleh karena itu kita perlu memilih orang-orang yang seperti itu. Ada yang orang memang kita harus muliakan sesuai derajatnya, ada yang memang orang kita muliakan ya sesuai derajat dia di masyarakat dan lainnya. Akan tetapi kita nggak tahu. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia tetap nanti tergantung hatinya, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini hanya melihat zahir, tampilan luar, tampilan sosialnya, yaitulah yang kita bisa interaksi dengan tampilan sosialnya tersebut. Di sini juga an Abi Sa'idin Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala laqad kuntu ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Jadi sahabat Samurah bin Jundub, beliau meriwayatkan hadis, kata beliau, laqad kuntu, dulu aku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulaman, aku masih anak kecil, masih muda, masih anak kecil. Fa kuntu ahfadhu anhu. Sebenarnya aku diantara pada saat itu pas lagi duduk-duduk, aku diantara sahabat-sahabat yang ngumpul itu, aku yang paling hafal dengan masalah tersebut. Mungkin ada satu masalah yang ditanyakan Rasulullah. Akan tetapi aku nggak berani berkomentar. Karena kenapa? Karena aku melihat di sana banyak yang lebih tua dariku, banyak yang lebih sepuh dariku. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh sahabat, walaupun mereka ini lebih pintar, cuman mereka menghormati yang lebih tua. Zaman sekarang ini kita kehilangan sekali nih adab-adab yang seperti ini. Bahkan kadang ada anak kecil atau masih muda, dia udah salah cuman nggak ngaku salah, padahal dibilangin dengan orang yang lebih tua darinya. Ini etika-etika seperti ini harus kita hidupkan lagi, kita sosialisasikan lagi, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, dari ajarannya Rasulullah SAW, sehingga tujuan kita hanya satu, bagaimana masyarakat kita mempunyai kedudukan etika di sosialnya, etika yang sangat luhur, yang bermartabat. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.